Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Infinix Hot 40 Pro. HP ini sudah saya gunakan sekitar 8 hari ya. Dan ya 1 minggu lebih dikit lah ya. Dan jelas di video ini akan saya jelaskan berdasarkan penggunaan saya tentunya. Berikut juga saya sudah menemukan beberapa poin kekurangan dari HP ini ya. Nah, buat kamu yang minat akan HP ini, lebih baik tonton dulu deh video ini hingga selesai biar kamu tidak kecewa ketika membelinya ya. Jadi bisa mendapatkan gambaran lebih. Dan di video ini juga akan saya tunjukkan apakah Infinix Note 40 Pro menjadi smartphone yang benar-benar layak untuk dibeli. Ya, semua jawabannya itu akan saya bahas di video ini ya. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Untuk pembahasan yang pertama akan saya mulai jelas ya dari sisi desainnya. Nah, kalau mengenai desainnya ini khususnya di bagian back cover, jujur saya suka banget. Tampilannya ini terlihat mewah untuk HP 3 jutaan ya. Ini terletak pada perpaduan finishing liter ataupun kulit sintetis yang diberikan warna hijau dipadu model kotak emas maksud saya. Apalagi kalau kalian lihat di sini Infinix itu menyusun rapi dan simetris ya, 4 lingkaran yang berisikan 3 buah kamera dan 1 LED flash. Untuk interface yang dihadirkan sebenarnya ini kategori terbilang cukup lengkap ya. Ada 2 poin kekurangan di bagian interface yang saya temukan. Yang pertama itu HP ini tidak ada yang namanya port jack audio. Jelas ini akan menjadi poin kekurangan atau bisa saya bilang sih akan membuat orang tidak akan membeli HP ini, khususnya ya bagi mereka yang masih menggunakan earphone ataupun headset berkabel. Yang kedua di sini slot SIM tray-nya ini hanya 2 dan dua-duanya ini hanya untuk menampung micro SD, tidak ada untuk slot micro SD ya. Memang sih untuk storage yang dihadirkan kategori cukup besar ataupun lega 256 GB, tapi buat kalian yang dalam arti di sini senang untuk berkreasi dalam membuat konten video pastinya ya, ini akan jelas terasa kurang. Apalagi selain membuat konten di aplikasi ini akan banyak yang namanya aplikasi-aplikasi yang terinstall, khususnya game ya. Kayak saya di sini itu sudah hampir penuh, bukan hampir penuh, sudah 50% terisi ya, tanpa banyak video ya, video paling 1-2 dan tidak ada downloadan streaming lagu ya. Itu sih buat sebagian orang pasti akan menjadi kekurangan ketidakhadirannya yang namanya micro SD. Sisanya itu ya, buat saya ini interface yang dihadirkan kategori lengkap ya. Misalkan seperti membawa dua buah mikrofon dan ada 2 buah speaker yang sudah audionya ini dituning oleh JBL. Lalu ada juga ear blaster yang dimana ini fungsinya sebagai pengganti remote barang-barang elektronik seperti TV, AC, dan sebagainya. Jarang-jarang juga masih ada loh HP di harga 3 jutaan yang tidak membawa interface selengkap yang dihadirkan oleh Infinix Note 40 Pro. Sekarang saya pindah ke bagian depan ya. Untuk bagian depannya ini Infinix Note 40 Pro membawa layar dengan desain curve serta sudah modelnya ponsel. Jadi ini terlihat mewah untuk HP 3 jutaan dan sudah kekinian. Tidak hanya sampai di situ saja, kualitas layar yang dihadirkan juga ini kalau buat saya terlihat bagus dan nyaman dari sisi visual. Layar seluas 6,78 inch ini menggunakan panel AMOLED dan resolusinya Full HD serta refresh rate-nya 120 Hz. Kehadiran panel AMOLED dimanfaatkan Infinix dengan memberikan sensor sidik jari di layar dengan kualitas baca yang terbilang cepat dan akurat. Serta ada juga loh always on display. Kalau buat saya sayangnya ya, always on display-nya ini kurang maksimal fungsinya karena hanya muncul 10 detik saja. Semoga sih ya untuk kedepannya ketika mendapatkan update, Infinix bisa memperbaiki hal ini dengan menghadirkan always on display sebagaimana always on display ya. Jadi aktif terus. Info lainnya mengenai layar dari HP ini, kacanya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Nggak tahu serinya berapa, dan dalam paket penjualan layarnya belum dipasangkan yang namanya anti-gores, tapi sudah diberikan tempered glass yang dimana harus pasang sendiri. Nah, selama menggunakan HP ini ataupun selama saya menggunakan HP yang menggunakan layar desain curve ya, kekurangan yang saya temukan itu terkadang itu tidak sengaja kesentuh. Khususnya ini saat saya bermain game dengan model seperti ini ya, membuat di bagian sisi atasnya sini tuh suka tersentuh ya.
Ini akan mengganggu ketika itu tersentuh nggak sengaja di momen-momen yang krusial saat bermain game. Jujur itu bikin mengganggu saya ya. Itu dia untuk kekurangannya ya. Memang sih untuk masalah-masalah layar curve seperti itu bisa diatasi dengan memberikan soft case yang melindungi keseluruhan bodinya, khususnya di sisi-sisinya. Sayangnya nih, memang dalam paket penjualan Infinix Note 40 Pro ini sudah diberikan yang namanya hard case, tapi model hard case yang dihadirkan itu tidak melindungi bukan tidak melindungi, kurang melindungi smartphone-nya, khususnya ini di bagian sisi kirinya ini ya, sisi kiri kanan ataupun sisi samping-sampingnya ini kurang melindungi banget. Jadi kamu ketika membeli HP ini lebih baik kudu hati-hati ya dalam menggunakan HP ini ataupun meletakkan HP ini khususnya di dalam saku ataupun di dalam tas ya, jauhkan dari benda-benda keras. Ya, itu dia. Dan keuntungan hardcase yang dihadirkan oleh Infinix Note 40 Pro itu ada pada teknologi MagCharge, pengisian nirkabel baterai ala MagSafe pada iPhone. Teknologi yang bagus ya ini untuk HP 3 jutaan. Tapi perlu diingat ya, tanpa case bawaannya ini teknologi MagCharge-nya itu tidak berfungsi. Artinya teknologi yang dihadirkan oleh HP ini sebenarnya sih lebih ke yang namanya wireless charging. Nah, apa ketika mengganti soft case lain ya, seperti yang tadi saya sebutkan yang benar-benar melindungi, atau MagCharge-nya itu bisa berguna ataupun berfungsi atau enggak? Kalau menurut saya sih bisa ya, dengan catatan kamu harus membeli lagi aksesoris tambahan yaitu magnetic ring ya. Itu ya seperti banyak kok yang jual, harganya sih sekitar 30 ribuan. Kehadiran teknologi MagCharge ala MagSafe iPhone di HP ini memang saya akui itu bagus. Jadi pertanyaan, seberapa sering akan digunakan ya? Jujur selama saya menggunakan HP ini saya tuh nggak pernah menggunakan MagSafe-nya ataupun MagCharge-nya ya. Ini powerbanknya nggak pernah saya gunakan. Kalaupun saya gunakan tuh sekali, itu pun hanya ingin mengetahui dengan kapasitas baterai yang dihadirkan powerbank yang sudah tersedia dalam paket penjualannya ini, berapa persen sih baterai yang terisi ya. Ternyata itu hanya sekitar 26% saja, itu pun menghabiskan waktu 2 jam lebih. Jadi ya kalau saya lebih senang menggunakan pengisian baterainya ini dengan kabel ataupun charger bawaan 70 watt. Jelas pengisiannya lebih cepat ya, tidak sampai 1 jam. Seperti saya bilang tadi, tanpa case ini seperti wireless charging, seperti banyaknya HP-HP yang membuat teknologi wireless charging. Jadi bisa saya bilang Infinix Note 40 Pro ini nggak terlalu jauh beda dengan Infinix Note 30 Pro. Saya yakin kok untuk Infinix Note 30 Pro ketika kalian pakai softcase dan sekalian tambahkan magnetic ring itu bisa juga kok MagSafe chargingnya bekerja ya. Nah, yang membedakan HP ini dari Note 30 Pro ya sudah jelas ini ada teknologi yang lebih baru ya. Seperti tadi MagSafe-nya dan pengisian dayanya itu lebih cepat, terus sudah ada Corning Gorilla Glass ya. Selebihnya sama, khususnya di bagian performa, yang dimana Infinix Note 40 Pro ini menggunakan chipset yang bisa saya bilang sih sama ya, MediaTek Helio G99. Walaupun pada Infinix Note 40 Pro ini ditambahin embel-embel Ultimate. Chipset tersebut dipadu CPU octa-core, RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB dan storage-nya 256GB. Saya cuma berpikir 3,5 juta ya, ini saya ambil harga SRP ya. Kalau ya kadang sih itu kayaknya saya belum pernah melihat 3,5 juta, seringnya itu di 3,2 juta masih menggunakan MediaTek Helio G99. Agak gimana gitu. Jelas ini bukan menjadi pilihan buat kamu yang ingin membeli HP di harga segitu tapi mengandalkan performa. Itu sih kalau buat saya ya, kurang mantap aja sih performa yang dihadirkan di harga 3 jutaan. Itu sih kalau menurut saya. Bukan berarti MediaTek Helio G99 ini chipset yang jelek ya. Kualitasnya sudah teruji selama saya menggunakan HP ini ya, sekedar menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti bersosial media, nonton YouTube hingga membaca berita, itu tidak ada masalah sama sekali. Aplikasi-aplikasi tersebut berjalan lancar ya. Kalau buat main ngegame misalnya, ini saya ambil contoh Mobile Legend. Kalau buat saya sangat disayangkan banget ya, performa yang dihadirkan ini sepertinya ditahan ya, nggak keluar powerful ataupun maksimal.
Walaupun game ini bisa dimainkan pada pengaturan tertinggi, high frame rate-nya super dan grafiknya ultra, memainkan game ini FPS-nya itu mentok di 60 saja. Padahal ini bisa menyentuh 90 ataupun kalau rata-rata yang sering saya dapat itu di HP lain yang menggunakan MediaTek Helio G99 itu di 70-an. Semoga aja sih, kalau saya berharap masalah ini bisa diperbaiki lagi oleh Infinix melalui update software biar benar-benar performa Helio G99 Ultimate yang disematkan di HP ini bekerja secara maksimal. Nah, untuk game berikutnya saya coba itu pernah saya mainkan PUBG. Pengaturan tertingginya itu grafiknya HD dan frame rate-nya high. Saya sih lebih nyaman ya memainkan game ini pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Selama saya memainkan game ini, rata-rata FPS yang saya dapat itu menyentuh angka di 40-an FPS ya di in-game-nya. Kalau rata-rata sih di angka 36 hingga 37, bahkan pernah paling rendah itu 34. Jadi kalau kamu mainkan game PUBG di HP ini pada pengaturan tertinggi, itu sulit untuk mendapatkan di atas 30 FPS di dalam gamenya. Sekarang saya bahas di bagian softwarenya. Infinix Note 40 Pro sudah menggunakan Android terbaru yaitu Android 14 dengan tampilan yang terbuka XOSV 14.0. Nah, fitur-fitur yang dihadirkan pada HP ini terbilang kategori banyak ya. Kamu bisa menemukannya itu pada special function. Tinggal kamu pilih aja fitur-fitur yang kamu butuhkan ataupun yang kamu inginkan ya. Terus ada satu fitur yang menarik buat saya dan ini sangat jarang, kayaknya baru HP-HP Transsion Holding yang saya temukan fitur seperti ini, yaitu AI Wallpaper Generator yang bisa ditemukan pada personalization. Melalui fitur ini kamu bisa membuat wallpaper sesuai apa yang kamu gambarkan melalui narasi. Setelah narasi selesai, kamu tinggal pilih stylesnya, stylus wallpaper. Jika sudah, langsung klik generate. Tunggu sampai AI selesai bekerja. Urusan mengabadikan momen, Infinix Note 40 Pro menghadirkan kamera utama di belakang beresolusi 108 megapiksel ditemani lensa makro dan satu lensa yang sampai saat ini saya nggak tahu ya lensa apa. Sebenarnya kalau buat saya sih di sini agak disayangkan juga ya, di harga 3 jutaan Infinix masih belum berani menghadirkan lensa ultra wide di HP 3 jutaan mereka. Nggak ngerti. Ayo, kapan Infinix semoga kedepannya seri HP apapun yang di harga 3 juta ya dong berikan lensa ultra wide supaya kamera yang dihadirkan itu lebih berguna aja, ada fungsinya lah ya. Sementara untuk kamera depannya ini beresolusi termasuk cukup besar 32 megapiksel. Mengenai fitur kamera yang dibawa, kategori lengkap, mulai dari ada fitur film, lalu fitur video yang mampu merekam pada resolusi maksimalnya 2K, ada juga pilihan Full HD 60 fps, dan ini juga berlaku pada kamera depan ya. Sebelum merekam kamu bisa mengaktifkan yang namanya Ultra Steady, tapi perekaman videonya ini maksimal Full HD 30 frame per second. Fitur lainnya ada Super Night yang aktif juga pada kamera depan. Lalu ada Slow Motion, bisa merekam 200. Tidak ketinggalan juga ada dual video yang berguna untuk merekam video dari kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan. Mode Pro yang dihadirkan juga membawa pengaturan ISO dan shutter speed terbilang cukup lengkap. Mengenai kualitas foto dari kamera Infinix Note 40 Pro tidak ada yang saya keluhkan ya. Untuk lebih lengkapnya ini dia untuk foto-foto dari kamera Infinix Note 40 Pro yang sudah saya abadikan. Hasil perekaman video kamera Infinix Note 40 Pro Full HD 60 fps. Artinya untuk Ultra Steady-nya di sini saya matikan ya, tidak aktif.
Hasil perekaman video kamera depan Infinix Note 40 Pro dengan di resolusinya ini Full HD 30 frame per second dan Ultra Steady-nya saya aktifkan. Kalau saya lihat di sini untuk tangkapan gambarnya termasuk kategori terang, cerah, dan terbilang cukup stabil. Saya pindah ke bagian daya tahan ya. Nah, urusan daya tahan baterai 5000 mAh selama penggunaan saya ini termasuk kategori bisa diandalkan ya. Screen on time yang bisa saya dapatkan itu selama 7 hingga 8 jam. Kalau saya selingi dengan ngegame, khususnya di Mobile Legends 2 hingga 3 match, screen on time yang saya dapat itu di atas 5 jam ataupun hampir menyentuh 6 jam. Ya, bagusnya pengisian baterai all round fast charging 2.0 70 watt juga kategori membantu untuk mengisi baterai hingga penuh itu tidak lama ya, hanya 55 menit ya, kurang dari 1 jam. Sekarang masuk kesimpulan, selama saya menggunakan HP ini 1 mingguan ataupun 8 hari, tetap saya bisa bilang kalau Infinix Note 40 Pro ini merupakan HP bagus ya. Dimana poin-poin kekurangan yang saya sebutkan, tetap poin kelebihan di HP ini termasuk banyak. Tapi yang sangat saya sayangkan tetap ya, di harga 3 jutaan, 3,2 hingga 3,5 jutaan, sangat disayangkan performa yang dihadirkan menggunakan MediaTek Helio G99. Bagusnya, walaupun G99 harga 3 jutaan, HP ini jauh dari bulian ya. Infinix pinter ya, agar HP ini tidak dibully, yaitu dengan memberikan teknologi wah ala iPhone, yang dimana iPhone itu HP mahal, yaitu MagCharge, yang dimana pengisian dari kabel MagSafe ala iPhone, yang digunakan iPhone maksud saya. Itu bagus terkait untuk pengisian 70 watt juga bagus, tapi tidak jauh beda dengan 67 watt pengisiannya. Untuk layar curve saya rasa biasa aja, tapi tetap bagus karena ada HP 2 jutaan menggunakan layar curve. Terus refresh rate 120 Hz juga banyak dihadirkan di HP 2 jutaan juga ada. Terus apa lagi ya? Fingerprint di layar juga sudah mulai ada beberapa HP yang mengedepankan itu ya. Jadi intinya gini, kalau ini apakah Infinix Note 40 Pro menjadi HP yang layak untuk dibeli? Ya semua sih tergantung kebutuhanmu. Kamu merasa G99 sudah cukup untuk penggunaanmu sehari-hari dalam menggunakan smartphone dan kamu butuh fitur-fitur yang ada pada Infinix Note 40 Pro, jelas ini menjadi pilihan untuk dibeli. Tapi kalau kamu mengincar yang namanya performa dan mau menambah uang sedikit, lirik ke Realme 12 Plus atau Poco X6 5G ya, sorry. Kalau kamu mau jaringan 5G ya bisa ke Samsung A15 5G atau ke Redmi Note 13 5G. Kalau budgetmu terbatas tapi G99 sudah cukup, bisa ke saudaranya Note 40 atau ke kompetitornya Poco M6 Pro. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kamu masing-masing beli atau enggak HP ini ya. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Kamu punya pendapat lain, punya pertanyaan, kritik, saran, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.